Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira a'malina awakhiraha waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita akan sambung semula kajian kita, tadabbur kita surah Yunus. Dan mari kita lihat, kita buka Qur'annya. Surah Yunus, dan hari ini kita akan pelajari bermula daripada ayat yang ke-94. Ayat 94. Minggu lepas kita telah pelajari sama, insya-Allah sebanyak penjelasannya telah diuraikan. Ayat yang ke-93
ayat yang berisikan penuturan semula oleh Allah Subhanahu wa taala akan pelbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Sama ada nikmat duniawi, segala keperluan hidup yang Allah sediakan buat mereka, termasuk tempat tinggal yang aman lagi sejahtera. Juga kemuliaan yang Allah berikan pada mereka dengan dipilihnya ramai utusan-utusan Allah daripada mereka. Bani Israel pada saat itu begitu yakin, seyakin-yakinnya akan apa yang Allah janjikan kepada mereka tentang datangnya utusan Allah yang berikutnya yang akan menjadi penutup sekalian nabi, penyelamat bagi mereka, meringankan bebanan mereka, dan lain sebagainya. Mereka beriman, yakin akan janji Allah. Tapi malangnya, setelah Nabi yang Allah janjikan pada mereka ini datang, Allah telah utuskan, mereka malah balik ke belakang. Tidak mau mempercayainya dan menerimanya. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Istilah Al-Quran, ikhtalafu. Mereka berselisih. Ada yang beriman daripada sebelum datangnya Nabi ini hingga selepasnya. Ada yang beriman sebelum datangnya, tetapi kufur selepas datang. Puncanya telah kita ketahui sama, semata-mata kerana kedengkian, permusuhan. Allah tentu tidak membiarkan pilihan mereka ini. Sebaliknya Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ini di akhirat. Sebetulnya orang-orang Bani Israel yang Allah sebutkan dalam ayat ini jauh lebih dahulu mengenali kenabian Nabi Muhammad, bahkan kalau boleh dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad sebelum orang-orang Arab beriman. Bahkan sebelum orang-orang Arab mengetahuinya. Betapa tidak. Mereka beriman ketika Nabi belum diutus. Mereka kenal sebelum Nabi diutus. Mereka mengenali melalui kitab mereka. Ini kan hebat. Jadi bolehlah dikatakan umat Nabi Muhammad SAW, orang Arab waktu itu, belum ada yang
Jangankan beriman, kenal Nabi pun belum, sebab Nabi pun belum lahir. Tapi mereka sudah beriman. Sudah lebih kenal dahulu. Lebih dulu kenal. Tapi itulah. Karena keimanan mereka nampaknya keimanan yang bukan semata-mata karena Allah. Keimanan mereka yakni atas dasar kepentingan. Menguntungkan atau tidak jika beriman. Apa untung ruginya? Ini masalah. Akhirnya mereka memilih untuk menolak Nabi Muhammad atas dasar menurut mereka menerima meyakini Muhammad kerugian besar bagi mereka. Inilah akibatnya bila seseorang menerima kebenaran datang daripada Allah dengan bersyarat. Apa untung ruginya? Ini bahaya. Yang saya maksudkan apa untung ruginya, yakni untung rugi di dunia, bukan di akhirat. Lagi-lagi kepentingan mereka yakni kepentingan dunia. Jika rasa-rasa menguntungkan, menerima ajaran baru, mereka terima. Jika tidak, maka tak segan-segan mereka menolaknya. Jadi bagi kita pengajaran yang penting daripada ayat ini, dari sekian banyak pengajaran, jangan sekali-kali kita beragama Islam menerima kebenaran yang datang daripada Allah ini dengan pertimbangan untung rugi bagi dunia kita. Bukan. Kita tidak boleh menerima, menolak ajaran agama Islam ini atas pertimbangan apa untung ruginya bagi kehidupan dunia kita. Itu kesesatan yang nyata. Dan itulah yang dilakukan oleh Bani Israel daripada dahulu dan mungkin hari ini. Bukankah satu kerugian yang besar seseorang yang telah mengetahui bahkan meyakini bahwa benda itu benar, tetapi ia menolaknya semata-mata karena atas pertimbangan yang sifatnya subjektif, relatif, untung rugi. Wa'iyadzubillah, teman-teman. Baik. Sekarang kita akan pelajari ayat berikutnya, ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fa in kunta, maka jika adalah engkau, wahai Muhammad, terus-menerus berada fi syakkin, di dalam keraguan, mimma anzalna ilaika,
daripada apa yang kami telah turunkan kepadamu, yakni Al-Quran, fas'al, maka bertanyalah engkau. Bertanya alladzina yaqra'unal kitab, bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab min qablika, dari sebelum engkau. Tanya pada ahli kitab, orang-orang yang lebih dahulu menerima kitab daripada aku, kata Allah. Jika kamu meragukan, masih dalam keraguan tentang Quran yang aku turunkan kepada kamu ini betul atau tidak. Jika kamu meragui tentang kerasulan dirimu, nubuah dirimu, tanya kepada ahli kitab. Laqad ja'akal haqqu, demi sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Sebab itu fala takunanna, maka jangan sekali-kali engkau menjadi minal mumtarin, daripada orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, ayat ini tentu kita tidak boleh memahaminya dengan sederhana. Karena kalau kita fahami secara sederhana begini, ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, jika engkau terus-menerus dalam keraguan tentang apa yang aku turunkan kepadamu, ragu tentang Quran, ragu tentang kenabian dirimu, kerasulan dirimu, ragu bahwa engkau ini adalah utusan aku, bagi menghilangkan keraguan itu, coba kamu tanya kepada ahli kitab. Coba kalau kita fahami dengan sederhana, kan benda ini mustahil. Pertama, mungkinkah Nabi meragukan Al-Quran yang baginda terima? Satu. Walaupun di situ gunakan kalimat in. In itu kan menunjukkan benda yang mungkin iya, mungkin tidak. Seperti mana kita dah tahu. Nah, in. Beza dengan lau. Mustahil. Beza dengan idza. Pasti. Yang keduanya, bagaimana mungkin Nabi, pertama bagaimana mungkin Nabi meragukan akan kenabian kerasulan dirinya. Yang kedua yang buat kita muskil, kalaupun, ini kalaupun, tapi mustahil ya, kalaupun seandainya Nabi meragukan kerasulan dirinya, bagaimana Allah suruh Nabi tanya kepada ahli kitab yang mereka itu tidak mengakui kenabian Nabi? Kan lagi bingung lagi kita. Pertama, mungkinkah Nabi ini meragukan kerasulan dirinya? Itu satu hal. Yang kedua, katakanlah, kalaupun seandainya, ini kita gunakan kalau ya, ini mustahil. Nabi ini ragu akan kerasulan dirinya, akan kitab yang Allah berikan kepada Nabi, yakni Al-Quran. Kenapa Allah suruh tanya untuk menghilangkan keraguan? Allah suruh Nabi tanya kepada ahli kitab. Wahal mereka ini terang-terangan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad.
Jadi kalau Nabi meragukan kenabian dirinya, lalu tanya kepada ahli kitab yang memang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, ya jawabannya jelaslah, katalah, wahai ahli kitab, aku ni ragulah, aku ni sama ada aku ni Rasulullah atau bukan. Sebab aku ragu. Saya nak tanya kamu lah sebab Allah suruh tanya kamu. Ahli kitab senang. Oh iya memang kamu memang patut ragu sebab kamu yang bukan Nabi. Kan begitu seakan-akan. Nah ini kalau kita pahami secara sederhana seperti itu. Walha maksudnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan nanti dalam penjelasannya, dalam syarahnya nanti. Hanya sebelumnya, jamaah sekalian, seperti biasa saya ingin mengajak jamaah. Itu tergantung ya. Masalah tadi saya belum akan jelaskan sekarang, tapi nanti selepas. Pertama sekali, seperti biasa, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk menguraikan kalimat yang ada di dalam ayat ini. Karena nampaknya perlu dijelaskan terlebih dahulu. Yakni kalimah fi syakkin. Fi syakkin. Yang terjemahannya di dalam keraguan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa sebetulnya perbezaan antara syakkun, yang terjemahan Melayunya keraguan, dengan roibun, yang dalam bahasa Melayu pun keraguan. Fi syakkin dalam keraguan, fi roibin dalam keraguan. Dan dalam Quran ada dua-dua sekali itu. Nah, ini kena paham dahulu ya. Contohnya di dalam ayat ini Allah berfirman fa in kunta fi syakkin. Oke. Wahai Muhammad, jika engkau berada dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepadamu. Oke, fi syakkin underline ya. Coba kita banding yang contoh yang lain umpamanya perkataan fi syakkin. Dalam surah Yunus juga nanti dalam ayat yang ke-104 selepasnya. Coba lihat. 104 surah ini juga selepasnya saja. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika adalah kamu berada dalam keraguan min dini, daripada agamaku, fala abru ika akhir ayat. Ada dia fi syakkin dalam keraguan. Yunus 94, Yunus 104. Nah, apa bezanya dengan fi roibin? Contohnya di dalam Al-Quran ya, kita tahu dalam surah Al-Baqarah, awal lagi dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la roiba fihi. La roiba. Oke, itu la roib. Oke lah, kita cari yang fi roibin lah. Al-Baqarah ayat 23. Yang biar sama. Tadi fi syakkin, kita cari yang fi roibin. Lihat surah Al-Baqarah ayat 23. Biar sama. Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi roibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Dan jika adalah kamu fi roibin di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang kami turunkan ke atas hamba kami, maka datangkanlah, buatlah oleh kamu satu surat ya yang lebih kurang menyamai Al-Quran, panggil, seru oleh kamu, saksi-saksi kamu, bantu kamu maksudnya, selain Allah, ya kamu. Di situ, fi roibin mimma nazzalna. Tapi, fi syakin mimma anzalna. Fi syakin min din. So, apa beza fi syakin dengan fi roibin? Ya rahimakumullah, walaupun kedua-duanya yakni bermakna keraguan, kalau dalam bahasa usul fiqh yang syakun itu yakni keraguan, tiada ketetapan di dalam hati yang antara membenarkan dan mendustakan. Kita melihat sesuatu antara iya dan tidak itu sama. 50-50, itu namanya syak. Ada orang datang dari jauh, gelap-gelap malam, lalu apa? Yang datang siapa tu? Ali yang datang, Ali ke Ahmad, Ali ke Ahmad. Nak kata Ali pun hanya 50%, nak kata Ahmad pun 50%. Nah, itu namanya syakun, 50-50. Itu syak itu pengertian bahasanya. Pengertian bahasanya. Syakun. Sama dan jika dia ingin mendapatkan keyakinan lebih untuk menentukan salah satunya, oh saya lebih yakin itu Ali karena ada penguatnya. Kalau melihat dari keadaan jalannya, itu mana saya yakin Ali. Tapi tak 100%, baru 60%. Nah, itu bukan lagi syakun, yaitu dhannun. Itu dhannun. Raibun jamaah sekalian, keraguan juga. Halatun tahbutu bituli talabi dalil tarjih. Keraguan yang tanpa ada keinginan untuk mencari mana yang lebih kuat. Itu raib. Raibun yakni keraguan tanpa ada keinginan untuk mencari mana yang lebih kuat. Ya udah, raib gitu ya. Dan tak ada keinginan untuk lebih daripada itu. Syakun itu keraguan tapi dalam arti masih, tapi saya nak pastikan dulu lah, tak boleh saya terus. Saya mesti nak tentukan satu di antara dua. Itu hanya dari bahasa, tapi penggunaannya di dalam Al-Quran. Ini yang saya nak sampaikan tentang penggunaannya dalam Al-Quran. Begini jamaah sekalian, penggunanya di dalam Al-Quran, kalau fi syakin itu, kalau syakin yang lawan kepada yakin ini, taraddud bainal naqidain bila tarjihin li ahadima alal akhar, yakni kebimbangan hati, ketidakpastian di dalam hati antara dua perkara tadi, ada perkara, dan ada keinginan untuk mengetahui mana yang benar. Iya atau tidak. Kan syakun tadi 50-50. Siapa yang datang tu? Ali ke Ahmad. Ali ke Ahmad. Tak pastilah. Mungkin Ali, mungkin Ahmad. Mungkin Ali, mungkin Ahmad. 50-50. Tapi kan tidak tenang hatinya kalau dia terus hanya 50-50. Sekali tengok lama, oh tapi kalau tengok gaya jalannya tu Ali, saya yakin Ali. Tapi baru 60%. Di syakun tu relatif baiklah. Ragu dan ada keinginan untuk memilih mana yang lebih kuat berdasarkan penguat-penguat, dalil-dalil, bukti-bukti tambahan. Sementara roibun, itu teruk. Roibun itu keraguan, ada sesuatu tanpa ada keinginan untuk mengetahui
Mana yang lebih kuat? Disertai dengan tohmahan, ejekan. Katakanlah umpamanya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab daripada Allah. Awak percaya tidak? Tak ada. Saya meragukan sama sekali. Saya meragukan kebenaran apa yang awak sampaikan. Sudah, setakat itu saja. Saya meragukan apa yang. Jadi tolak. Tak ada keinginan langsung untuk mencari kebenaran. Jangan-jangan iya. Jadi menolak, meragukan tanpa alasan sama sekali. Dan disertai dengan ejekan. Itu raibun. Sebab itulah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, Allah cabar kepada orang-orang kafir, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, bukan fi syakkin. Kenapa? Karena orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, yang meragui Al-Quran, yang tidak meyakini Al-Quran ada keyakinan sikit pun tidak, bukan 50-50 ya. Nak kata benar pun tidak, nak kata salah pun tidak. Tak. Raibun. Keinginan untuk mencari, untuk meyakinkan diri pun tidak ada. Disertai dengan cemoohan, dengan ejekan. Jika kamu terus-menerus fi raibin, bukan fi syakkin. Jadi kalau dari segi negatifnya lah, ya, fi syakkin ini relatif lebih elok lah. Fi syakkin. Sebab orang dalam fi syakkin itu sekurang-kurangnya, walaupun belum ada keyakinan sama ada nak membenarkan atau mendustakan, karena masih 50-50, ada keinginan untuk memilih sama ada nak mendustakan berdasarkan dalil atau nak meyakini juga berdasarkan fakta. Ada keinginan untuk itu. Berbeza dengan raibun. Raibun meragukan dan tanpa ada keinginan itu sudah berhenti di situ saja. Dia tak akan mencari lebih daripada itu, disertai dengan ejekan. Seakan-akan kalau diberitahu katalah, ini adalah firman daripada Allah. Adakah kamu percaya? Oh tidak, saya meragukan sama sekali. Takkan macam itu firman Allah. Tak mungkin. Itu raibun. Fi raibin. Dan dalam Al-Quran, la raiba. Masya Allah. Bukanlah syaka. Syaka ada harapan. Kalau orang baru syakun, ada harapan. Sebab kalau ditingkatkan sikit saja, daripada 50 menjadi 55, sudah jadi dhon. Dan dhon boleh dipegangi. Zon sudah ada nilainya di sisi Allah. Nak katakan yakin belum, baru zon. Yakin 100%. Yakin itu percaya 100%. Kalau percaya hanya 70%, 80%, ya mananya antara 50 dan 100, namanya dhonnun. Kalau 50-50, namanya syakun. Raibun itu sudah bagus sama sekali. Dan tidak ada keinginan untuk mengambil sikap. Jadi orang raibun, orang yang jiwanya sebenarnya cenderung menolak awal-awal, sehingga alasan apapun, bukti apapun yang akan dikemukakan, pasti akan ditolaknya. Ditambah lagi orang yang dalam hatinya raibun, itu cenderung mencemooh, ada tuhmah, ada memperlekehkan yang didengar. Nah ini jadi buruk sekali ya. Sebab itu Quran awal-awal lagi lah. La raiba fi, bukan la syakka fi ya. Bukan la syakka. Oke, itu perbezaan fi syakkin atau fi raibin. Baik, sekarang kita teruskan kepada jawaban tadi pertanyaan pertama tadi yang kita timbulkan. Sebab Allah
firman kepada Nabi. Ya, Allah bertanya pada Rasulullah, minta kerjasama, mungkin di mute-kan dia punya audio. Ya, terima kasih. Ya, dalam ayat ini Allah bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, jika adalah kamu sentiasa di dalam keraguan. Pertanyaannya tadi saya katakan, mungkinkah Nabi ini di dalam keraguan? Maknanya keyakinan Nabi ke atas dirinya, bahwa dirinya ini diutus oleh Allah sebagai nabinya, bahwa yang dia terima itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi keyakinan hanya 50-50, betul ke? Sebab Allah kata fi syakin. Ya mas sekalian, banyak di dalam tafsir-tafsir dinyatakan, contohnya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir umpamanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah pernah berkata, balagona anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ketika Nabi mendapatkan ayat ini daripada Allah, Nabi spontan menjawab, la asyuk wala as'al. Ya Allah, ya Rabb, la asyuk. Diriku ini sama sekali tidak meragukan. Diriku ini sama sekali tidak ada syak. Yang ada yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kau turunkan kepada diri ini adalah firman-Mu. Yakin bahwa diri ini adalah engkau lantik menjadi utusan-Mu. La asyuk, aku tidak ragu. Dan kalau engkau perintahkan hamba-Mu tanya kepada orang ahli kitab, sama mana aku ini utusan Allah atau bukan? Nabi jawab, la atlubul hujjah min qawli ahlil kitab. Bal yakfini ma anzaltahu alayya minad dalailid dhahirah. Aku pun tidak akan tanya kepada mereka. Memadailah bagiku, ya Allah. Memadailah bagi aku untuk meyakinkan diriku bahwa aku adalah utusan-Mu, dan apa yang Engkau berikan pada aku, apa yang aku terima adalah firman-Mu. Memadailah dengan dalil-dalil yang nyata. Jadi Nabi sendiri sebenarnya sudah mengakui, ya, kalau kita nak tanya adakah Nabi pun membaca syahadat untuk diri sendiri, ya inilah. Nabi bukan hanya asyhadu alla ilallah, Nabi berkata, ya aku bersaksi, aku ini utusan-Mu, ya Allah. Kenapa? Buat apa aku nak tanya pada mereka? Sama aku ini utusan-Mu atau tidak? Kalaupun kau suruh aku bertanya, aku tidak akan bertanya. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam At-Tabari, demikian juga. Saya ingin baca apa kata Imam Tabari dalam kitab tafsirnya. Ini seorang guru mufassir ini. Kitab tafsir Imam At-Tabari, yakni Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Nama kitab tafsirnya. Atau yang ada namanya juga Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. An Ta'wili Ayil Quran. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Macam nama dia. Beliau menyatakan begini, yaqulullahu ta'ala iqraulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kunta ya Muhammad fi syakkin min haqiqati ma akhtarnaka fa anzalna ilaika Muhammad.
jika kamu masih dalam keraguan tentang hakikat pemilihanku ke atas dirimu, bahwa kamu adalah utusan aku, bila kamu masih meragui tentang kebenaran wahyu yang aku turunkan kepada kamu, ya, baru min anna bani Israel lam yakhtalifu fi nubuwwatiha qabla an tab'atha rasulan ila khalqi, sedangkan sesungguhnya Bani Israel telah mengimani, telah meyakini, dan mereka tidak berselisih pendapat tentang kenabianmu sebelum aku utus kamu jadi nabiku. Li'annahum yajidunaka indahum maktuban, karena mereka ini telah mendapati namamu, kenabianmu, kerasulanmu, itu ada dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka telah tertulis itu. Mereka jumpai namamu, sifat-sifatmu. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Kalau yang ingin merujuk dalam surah Al-A'raf ayat 187 kalau tidak salah. Al-A'raf 187 itu menceritakan nama Nabi itu termaktub tersebut dalam kitab Bani Israel. Mereka baca ciri-cirinya dan mereka beriman dengannya. Mereka kenal akan Nabi SAW. Dengan sifat-sifat Nabi yang termaktub dalam kitab mereka, Injil, Taurat dan sebagainya min Alkitabnya. Contohnya Abdullah bin Salam telah mengenalinya, yang lisiki dan seterusnya. Ya tanya pada mereka maksudnya. Tanya mereka ini maksudnya mereka yang inilah. Dan Nabi menjawab, aku tidak bertanya, aku tidak bertanya. Artinya apa? Seakan-akan Nabi sangat yakin. Nabi sangat yakin. Seakan-akan menjawab inilah. Ya Allah, jangankan aku nak tanya kepada ahli kitab yang ada sekarang, yang mereka ini meragui, bahkan menolak kenabianku, untuk meyakinkan diriku bahwa aku ini adalah nabimu. Kepada tok nenek moyang mereka yang masih meyakini aku ini nabimu pun aku tidak akan bertanya pada mereka sama ada aku ini nabimu atau bukan. Karena aku sudah yakin. Jawaban Nabi ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa keyakinan Nabi akan dirinya itu utusan Allah, keyakinan Nabi bahwa Quran itu firman Allah itu sudah sangat-sangat mantap sehingga tidak perlu pengakuan orang lain. Itulah maksudnya. Tidak perlu pengiktirafan orang lain. Saya boleh katakan begini kesimpulannya daripada jawaban Nabi inilah. Jika seluruh manusia termasuklah Bani Israel mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, mengakui kebenaran Al-Quran, nilai kebenaran kerasulan Nabi tidak bertambah. Nilai kebenaran Al-Quran tidak bertambah. Ini yang Allah tidak sampaikan. Nabi sangat yakin akan dirinya sebagai utusan Allah. Nabi sangat yakin bahwa Quran itu kitab Allah. Sehingga tidak perlu pengakuan, pengiktirafan orang lain. Bermakna, jika seluruh dunia mengakui kenabian Nabi Muhammad, nilai kenabian Nabi ini tidak bertambah. Seluruh manusia menafikan kenabian Nabi Muhammad, nilai kebenaran kenabian Nabi tidak berkurang. Karena kenabian itu anugerah Allah. Nilai kebenaran Quran demikian juga. Semua orang mengakui kebenaran Al-Quran, nilai kebenarannya tidak bertambah.
semua orang menafikan Al-Quran, nilai kebenaran Al-Quran tidak berkurang. Pasal apa? Karena Quran itu kebenarannya mutlak, ia milik Allah. Benar atau tidaknya tidak bergantung pada pengakuan atau penafian manusia. Ini sebetulnya. Habis kalau kebenaran kerasulan Nabi tidak perlu pengakuan orang. Kebenaran Quran tidak perlu pengiktirafan manusia. Kenapa Allah suruh manusia mempercayai Quran, mempercayai Nabi? Itu untuk kepentingan mereka. Bukan untuk kepentingan Nabi, juga bukan untuk kepentingan Al-Quran. Jangan salah paham. Saya ulangi. Jika kenabian Nabi itu, kebenaran Nabi itu tidak akan bertambah walaupun diakui atau ditolak. Kebenaran Al-Quran pun tidak dikatakan oleh pengakuan atau pengiktirafan atau penafian orang. Lalu buat apa Allah suruh manusia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya? Lalu buat apa Allah suruh manusia mengakui Quran sebagai firman-Nya? Perintah Allah itu bukan untuk menambahkan nilai kebenaran kerasulan Nabi, bukan untuk menambah nilai kebenaran Al-Quran, tapi untuk kepentingan mereka. Jika mereka mengakui kebenaran Nabi, mereka untung. Jika manusia menolak kebenaran Nabi, mereka rugi. Begitu maksudnya. Karena apa? Karena ini kebenaran mutlak. Itu sebenarnya yang tersirat dalam ayat ini. Sebab tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan Nabi ragu. Sebab itu walaupun ayatnya Muhammad, jika kamu ragu, gua tanya pada mereka, macam mana Nabi boleh ragu ni? Kan bingung kita memahaminya. Macam mana Nabi boleh meragukan ini? Kalau Nabi ragu, mana kita pun apalagi? Masya Allah, bukan. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Ini bagi saya sangat menarik nih yang pendapat yang seperti ini. Jadi Nabi sangat yakin, hakul yakin akan kerasulan dirinya dan akan kebenaran Quran yang baginda terima datang daripada Allah. Itu satu. Sehingga keyakinan Nabi yang sudah hakul yakin, sudah maksimum ini, tidak perlulah penguat, tidak perlulah penyokong untuk menguatkan, menambahkan lagi keyakinannya dengan pengiktirafan orang. Dengan pengiktirafan orang. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Sekaligus, kebenaran kerasulan Rasulullah, kebenaran Al-Quran ini benar atau tidaknya, tidak bergantung kepada pengakuan atau penafian manusia. Oke. Kalau tidak bergantung pada pengakuan dan pengiktirafan atau penafian manusia, lalu kenapa Allah suruh manusia percaya Nabi, percaya Quran? Allah perintahkan bukan untuk menambah nilai kebenaran Quran, nilai kebenaran Rasul, tapi untuk manfaat manusia. Bila mereka percaya, mereka untung. Bila mereka tolak, mereka merugi. Mereka merugi. Ini dia. Sebab Nabi jelas. Dalam hadis itu, dalam tafsir dijadikan itu. Nabi terus jawab itu, la as'al, la asuk, wala as'al ya Rab. Ya Rab, la asuk, wala adrul hujjah. Min qawli ahli kitab. Bayakfini ma anzaltahu ala alayya minad dalail zahirah. Sebab anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law kana syakkan fi nubuwwati nafsihi lakana syakku ghairihi bi nubuwwati aula. Coba kalau ayat ini kita fahami sepintas lalu. Iya ya. Allah tanya pada Nabi, jika engkau ragu, maknanya sesungguhnya kalaulah Nabi ini ragu tentang kenabian dirinya, apalagi orang lain.
Orang lain pastilah. Kalau Nabi pun meragukan kenabian dirinya, maka wajarlah kalau umatnya meragukan kenabian baginda. Kalau Nabi pun meragukan kebenaran Al-Quran, ya patutlah umatnya tidak percaya Al-Quran. Kan begitu nanti mafhumnya. Wah, itu salah besar itu. Kalau kita memahami begitu, wah kacau nanti ayat ini. Wahada, kenapa? Kalau itu yang berlaku, kalau pemahaman kita seperti itu, hadza yujibu suqut syariati bikuliyah. Maka pemahaman seperti ini akan menggugurkan, meruntuhkan segala semua sendi-sendi agama. Kan begitu kan? Jadi jika kita meragukan kenabian Muhammad, kita tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita akan protes, ya Allah, kenapa engkau salahkan kami tidak meyakini Muhammad sebagai nabimu? Muhammad sendiri pun tak yakin. Kan begitu nanti kita akan jawab. Subhanallah. Ya Allah, kenapalah engkau siksa kami karena kami tidak meyakini Al-Quran? Sedangkan nabimu yang kamu beri dengan Al-Quran pun tidak percaya. Coba. Runtuh sendi-sendi agama. Kalau ayat ini kita fahami seperti itu. Annahu ta'ala alima anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yasukka fi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya Maha mengetahui tidak Allah mengetahui bahasa Nabi SAW tidak meragukan sikit pun. Paham ya? Jadi bahasa-bahasa seperti ini dalam Al-Quran memang banyak. Disinilah ada nilai balaghahnya itu sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Ketika Allah nak memberitahu kepada kita tentang kebenaran nubuah, tentang kebenaran Al-Quran, Nabi yang ditanya. Muhammad, kalau kamu masih ragu, tanya pada dia orang. Wah. Tapi sebenarnya bukan itu. Maksudnya, Nabi ini hakul yakin akan kebenaran nubuahnya dan kebenaran Al-Quran. Sehingga tidak perlu pengakuan orang lain. Atau dalam bahasa yang mudah tadi saya katakan, kebenaran nubuah Nabi, kebenaran Al-Quran, itu tidak ditentukan oleh adanya penafian atau pengakuan orang lain. Paham ya? Itu. Jadi jangan disamakan nubuah, jangan disamakan dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan dunia semakin ramai penyokong, makin kuatlah kepemimpinannya, gitulah. Makin kuat kepemimpinannya, makin absah. Makin absah kepemimpinannya karena ramai penyokongnya. Tapi kalau yang menafikan, yang penyokongnya makin kurang, runtuhlah kepemimpinan. Itu kepemimpinan. Itu presiden, itu kepala negara, itu pemimpin dunia. Ini nabi. Bahkan menurut penjelasan ini, jika sekiranya ada, sebab ada yang kata ada, wallahu alam ya, sebab itu pendapat. Jika sekiranya ada nabi yang Allah utuskan, lalu berdakwah katalah, tapi tak mendapatkan sambutan seorang pun, tak ada pengikut seorang pun, nilai kebenaran nabi itu sebenarnya tidak terjejas sama sekali. Katalah ada nabi, Allah utuskan, tapi tak ada seorang pun pengikutnya. Itu tidak akan mengurangi nilai kebenaran kenabiannya. Sekali. Sebab nilai kebenaran nubuah itu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah pengikutnya, orang menerima atau menolaknya, sama sekali tidak. Paham ya? Inilah kebenaran mutlak. Ini adalah kebenaran mutlak namanya. Sebab itulah hujung ayat itu menarik.
laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu menarik sekali. Demi sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Kebenaran itu datang. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Yang ragu. Ini datang daripada sudah cukup. Bila Allah kata ini benar, sudah. Tidak perlu pengiktirafan daripada makhluk. Allah kata, ini benar, wahai Muhammad. Ini perintahku, wahai hambaku. Sudah kamu lakukan, pasti betul. Jalani sahaja perintah Allah itu. Pasti benar. Walaupun tidak diiktiraf oleh seluruh dunia. Begitulah keyakinan itu. Begitu keyakinan. Walaupun kita tak menafikan haddun nufus. Hawa nafsu kita ini memang seringkali minta habuan. Seringkali minta habuan. Kalau kita buat perkara yang betul, lalu ramai yang menyokongnya, hati seronok. Sebaliknya kalau kita buat benda yang betul sekalipun, tapi tak ada yang menyokongnya, bahkan ramai yang mengkejinya, hati tak seronok. Itu sebenarnya haddun nufus jemaah sekalian dalam bahasa agama. Itu sebenarnya permintaan hawa nafsu. Hawa nafsu kita masih merunta-runta karena belum mendapat habuan. Kalau kita bicara lebih dalam, itu belum dikatakan lillah sepenuhnya itu. Beramal seperti itu sebenarnya belum dikatakan lillahi ta'ala sepenuhnya. Baru lillahi ta'ala berapa, linafsi berapa. Sebetulnya, bila orang itu dah yakin itu kata Allah betul, sudah. Orang suka ke tak suka, ada pengikut atau tak pengikut. Orang dengar atau tak ada, itu lain. Tak ada kena mengena langsung. Ini susahnya ya. Susahnya tak. Walaupun tadi saya katakan, mungkin iman kita ya belum setingkat itu makom kita. Walaupun yang kita pegang itu betul, yang kita lakukan itu betul, tapi hati seronok jika ramai orang mendengar, ramai orang mengikutinya, ramai orang menyokongnya. Sebaliknya, sungguh pun yang kita lakukan itu betul, tapi jika tak ada yang mengikutinya, bahkan ramai yang mengkejinya, sakit hati. Itu sebetulnya lillahi ta'ala itu masih perlu dipertanyakan ya. Itulah saya pikir homework kita yang tak habis-habis hingga bila-bila. Ni homework kita tu, kita kena buat ni, betul ke aku ni sudah lillahi ta'ala? Kalau betul-betul lah aku ni buat lillahi ta'ala, kenapa masih ada rasa kecewa? Bila tidak mendapatkan pengikut atau pengiktirafan atau penyokong atau kalau betul aku lakukan kerana Allah. Sedangkan Allah kata, betul kamu lakukan saja. Nah ini hati-hati itu. Itu hati-hati. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena di situ nanti nilai amalan kita. Amalan kita. Baik. Saya baca berikutnya penjelasannya. Annal khitab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahir, bahwa khitab ini terhadap Nabi SAW dari segi zahirnya lah. Wal murad ghairuhu, sedangkan yang dimaksudkan adalah selain Nabi. Khitab dalam ayat ini, kan? Ucapan ayat ini kan ditujukan pada Nabi. Wa in kunta, wa in kunta. Itu kan pada Nabi itu. Allah sendiri yang mengatakan fa in kunta, jika engkau wahai Muhammad. Jadi khitabnya kepada Nabi dari segi zahir, wal muradu ghairahu, sedangkan yang Allah maksudkan adalah pada yang lainnya. Selain Nabi maksudnya. Selain Nabi. Ini sebenarnya kaitannya dengan balaghah ya Mas sekalian ya. Mungkin yang belajar balaghah tahulah bentuk syakul kalam seperti ini. Sebab memang itulah saya yakinnya daripada dahulu ya. Memahami Al-Quran ini memang perlu banyak alat ya, perlu banyak alat.
Perlu sangat banyak alat. Dan kita memang masih kekurangan alat itu. Kekurangan alat itu. Ya, yang pasti bahasa Arab itu sudah pastilah. Musyarah balaghah itu pasti itu. Bahkan di sana ada mantik, ada fiqh, usul fiqh itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Tanpa itu, ya akhirnya nanti kita memahami ikut apa yang kita pikir betul. Dan itu bahaya sekali itu ya. Bahaya sekali. Ayat ini dari Ki-Zahir ditujukan kepada Nabi, mukhatabnya Nabi. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah itu yakni selain Nabi. Umatnya maksudnya. Bidalilin, apa buktinya? Apa buktinya? Anna bitakdiri ayakuna syakan fi nubada fihi. Fakaifa yazulu syak bi bari alkitab anubatihi. Buktinya pertama. Kan Nabi kata jika kamu ya ragu. Betulkah Nabi meragukan? Betulkah Nabi meragui kenabiannya? Sedangkan Nabi semasa di Makkah, kan Nabi pernah dibujuk oleh kaumnya melalui Abu Talib, pakciknya. Datang jumpa Rasulullah SAW, menyampaikan tawaran ketua-ketua Quraisy. Mereka sanggup memberikan apa saja pada Nabi, apa yang diminta. Melantik Nabi jadi pemimpin mereka. Memberikan kekayaan sebanyak mana yang Nabi nak. Dengan syarat, Nabi berhenti berdakwah. Atau berhenti menyampaikan agama barulah. Masya Allah, jawaban Nabi. Betul-betul macam petir menyambar mereka. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atsruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka fi mataraktuh. Demi Allah, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, agama ini, sehingga Allah sendiri yang akan menzahirkan, memberikan kemenangan ke atasnya, atau aku binasa karenanya, mata robtuh. Sekali-kali, wahai pakcik, bapa saudaraku, tolong beritahu pada mereka, mata robtuh. Sekali-kali aku tak akan tinggalkan. Adakah orang yang menjawab seperti itu, orang yang ragu, meragui kebenaran yang dibawa? Kalau Nabi ada keraguan, tentulah, oh ya, kalau begitu, lantik aku dari ketua kamu, beri aku istana, senang aja lah. Kalau dia tak yakin, kalau dia meragukan perjuangannya. Mereka hanya, kalau Muhammad ingin jadi ketua kami bersedia. Kalau Muhammad ingin pasangan yang cantik, kami ingin carikan. Kalau Muhammad ingin harta yang banyak, kami berikan. Nabi malah bagi yang lebih mustahil. Bagi mereka tak mampu lah. Jangankan hanya harta. Kalau perlu matahari itu ambil, letak di tangan kananku, bulan tangan kiriku. Aku akan terus sampaikan agama Allah ini, sehingga Allah memberi kemenangan, atau sehingga diriku ini binasa karenanya. Aku sekali tidak akan tinggalkan. So maknanya Nabi tidak ragu, gitulah. Sama sekali Nabi tidak punya keraguan terhadap agamanya. Kemudian, keduanya, bagaimana mungkin Nabi yang dah tak ragu itu, lalu Allah tanya pula kepada ahli kitab. Yang mereka ini meragui kenabian Rasulullah. Kan lagi tidak mungkin. Sebab itu ini sebetulnya ditujukan kepada umat Nabi khasnya pada masa itu. Contoh, wahai
manusia, seakan-akan Allah firman gitu. Kalau kamu meraguilah tentang kenabian Muhammad ini, coba tanya ahli kitab. Misalnya ahli kitab yang betul. Betulkah Muhammad Nabiullah? Mereka boleh tanya pada ahli kitab yang waktu masih konsisten berpegang pada kitab mereka. Contohnya Abdullah bin Salam. Coba tanya pada Abdullah bin Salam. Dia ahli kitab. Dia pendeta. Dia ketua Yahudi. Orang sangat dihormati. Orang Arab boleh jumpa mereka. Orang Madinah boleh jumpa mereka. Kami datang, wahai Abdullah bin Salam. Ini Muhammad ni tiba-tiba mengaku dirinya Nabi. Ya. Tapi kami tak yakin. Menurut pendapat Tuan Rahib lah, Tuan Pendeta Abdullah bin Salam, betulkah? Sebab Tuan tentu lebih tahu pada kami. Sebab kitab Tuan ada. Pasti nanti Abdullah bin Salam akan jawab, ya, dia itulah Nabi. Dan sudah lama kami tunggu. Dan kami memang bila-bila masa akan menjadi pengikutnya. Pasti. Pasti. Ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin kepada Nabi macam mana tanya pada orang ahli kitab yang mereka tidak percaya. Wa in hasala fi man kana minan ila ana qalu la bi hujjah. Jika sekiranya mereka beriman pun ia tidak berikan hujah, apalagi mereka kufur. Jadi ayat ini maksudnya innallaha ta'ala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yudmiru khitabal ummah fi khitabi rasuliha. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyembunyikan khitab ini kepada umat dengan menzahirkan khitabnya kepada Nabi. Khitabnya bukan pada Nabi, tapi yang dimaksudkan kepada umatnya. Itulah, pada umatnya. Dan ini luar biasa ini kalau dalam bahasa balaghah luar biasa. Ibaratnya kita menegur orang. Katalah kita menegur anak. Tapi dalam bahasa Melayu mungkin tak baik ya. Kita menegur anak, tapi yang kita masukkan bapaknya. Macam mana tuh? Kita sebenarnya nak menegur bapaknya, tapi yang kita tegur anaknya. Anaknya. Itu kan sangat tajam sekali kan jemaah sekalian. Kita kata menyindir ya. Ya terpulanglah, tapi itu sebenarnya khitab yang sangat-sangat berkesan sekali. Nak menegur bapaknya, kita tegur anaknya. Itu sangat tajam itu. Bahasa itu sangat tajam sekali. Sangat menyentuh sekali. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Seperti itu. Sebab kalau cemana tu? Mertua tu kenapa tak tegur anak saya, kata menantu. Apa? Anak bukannya buat tu, saya tu yang ditegur tu. Tapi anak pula, cucunya pula yang ditegur. Cucunya tak tahu apa-apa, tak tahu menahu umpamanya. Masya Allah. Itu dipanggil innal haqqa subhanahu wa ta'ala yudmiru khitabal ummah fi kitabi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-atba' hina yaqra'un wa yasma'un al-khitab wa wajjahun bi hadhil usul ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fahum la yastankifu ala ayyi amrin yasduru ilaihim. Itu rahsia dia. Jadi ini benar-benar kaitannya dengan balaghah ya. Jadi sedikit banyak yang tahu tentang balaghah itu tahulah. Buktinya jamaah sekalian di hujung tadi ayat penghujungnya wala takunanna minal ladina afala takuna minal penutup ayat itu ya laqad ja'akal haqqu minar rabbika fala takunanna minal mumtarin. Telah datang kepada kamu kebenaran dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang meragukan, yang meragu. Kebenaran itu datang pada Allah. Sudah. Dan tidak perlu pengiktirafan pada yang lain.
Tidak perlu pengiktirafan, bahkan tidak perlu penghargaan. Mengakui kebenaran ini sebenarnya jamaah sekalian tidak perlu penghargaan. Baik, saya nak bagi contoh ya. Ini mungkin agak apa ya? Saya coba kaitkan sih dengan ubudiyah ya. Sebab sebenarnya saya sangat tertarik lah melihat sesuatu dikaitkan dengan makom ubudiyah kita. Terus terang saya sangat tertarik melihat masalah agama itu kalau boleh kita kaitkan dengan makom ubudiyah. Makom kehambaan kita di sisi Allah. Begini. La ilaha illallah. Keesaan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu kebenaran mutlak. Allah adalah kebenaran mutlak. Apa yang disampaikan oleh Allah itu kebenaran mutlak. Orang yang dipilih Allah sebagai Rasulnya itu kebenaran mutlak. Apa yang datang Allah adalah al-haq. Al-haq itu kebenaran mutlak. Satu-satunya. Ada alif lam ya. Bukan hakun. Al-haqu. Al-mutlak itu karena ada alif lam. Mana kebenaran satu-satunya yang tidak ada keduaan sedikit pun. Coba kita buat analogi begini. Mengakui kebenaran itu, perlukah pengiktirafan, perlukah penghargaan, perlukah atau apa? Atau adakah mengakui kebenaran itu tiba-tiba menjadi salah hanya karena dinafikan? Contoh. 2 campur 2. Kalau kita ditanya, 2 campur 2 ada berapa? Kita jawab 4. Itu kebenaran. Itu kebenaran mutlak. 2 campur 2 ada 4. Siapapun yang kata, pasti jawabannya 4. Mau tanya orang kafir kah? Mau tanya orang mukmin kah? Atau orang mana sajalah, orang dahulu, orang sekarang, 2 campur 2 pasti 4. Pasti 4. Nah pertanyaannya, bila setiap orang ditanya 2 campur 2 itu 4, adakah nilai kebenaran jawaban 4 itu menjadi terbatal hanya karena ada sekian orang menafikannya? Kan tidak kan? Adakah nilai kebenaran jawaban 4 bagi soalan 2 campur 2 itu menjadi bertambah hanya karena semua orang mengakui? Ya, saya mengakui jawaban Anda betul. Saya tidak mengakui jawaban Anda salah. Adakah benarnya jawaban 4 bagi soalan 2 campur 2 itu bergantung pada pengiktirafan dan penafian orang? Kan sama sekali tidak. Itu baru dalam matematik. 2 campur 2, 4. Dan orang yang kata 2 campur 2 ada 4 itu sebenarnya tidak perlu mendapat pujian. Macam mana dapat pujian? 2 campur 2, mesti 4 lah. Di mana pujiannya? Itu yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Nah, itu contohnya tadi. Quran itu kebenaran mutlak. Nah, Rasulullah itu kebenaran mutlak. Kita tidak perlu meragukan sedikit pun. Jangan hanya karena ramainya orang yang menolak, kemudian kita menjadi ragu. Nah, itu salah. Salah. Jika sekiranya hanya kita seorang yang kata 2 campur 2 itu ada 4, tapi tah macam mana semua orang berpakat karena ingin mempermalukan kita? Tidak, bohong dia itu. 2 campur itu ada 10 banyak. Seluruh dunia. Ya jangan sedih. Jangan kecil hati. Kita tetap benar. Itu maksudnya. Karena orang yang menafikannya itu biasanya, itu tadi, karena ingin mempermalukan. Contoh. Yahudi, Nasrani, orang kafir waktu dahulu zaman sekalian, menafikan kenabian Nabi Muhammad, menafikan Al-Quran, bukan karena meragukan kebenarannya, tapi ingin menyakitinya karena tak suka. Saya itu Allah tegaskan, jangan ragu, jangan sedih, jangan kecewa, sudah tetap. Subhanallah, ini luar biasa. Ini
Kalau kita sudah punya pengasuh itu, wah, maknanya tinggi ya Mas Yan. Pengabdian kita sangat tinggi. Di samping itu, ya, mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Itu kebenaran mutlak. Dahulu kan pernah ya, dalam Quran dulu banyak kan. Tanya Abu Bakar, siapa yang cipta langit? Allah. Tanya Umar, siapa yang cipta langit? Allah. Tanya Abu Jahal, siapa yang cipta langit? Allah. Semuanya Allah, Allah. Ya memang. Siapa yang ditanya jawabannya pasti sama. Karena itu kebenaran mutlak. Itu maksudnya. La ilaha illallah itu kebenaran. Tidak akan hilang atau berkurang. Paling tidak berkurang kebenarannya. Walaupun dinafi oleh banyak orang. Walaupun yang mengakuinya hanya seorang. Yang tidak mengakuinya puluhan. Itu tetap benar. Dan orang yang mengakui Allah itu Isa, orang menyembah Allah itu apa namanya Allah sahaja, makna benaran. Tidak perlu pengiktiran orang, bahkan kalau segi ubudiyah tak perlu pun minta upah. Itulah. Itu dari segi ubudiyah lebih tinggi ya. Takkan nak kata 2 campur 2 4 menginginkan upah. Inginkan upah. Itu makanya agak tinggi, sehingga ada satu asar ya mas kalian. Satu asar bunyinya begini. Agak berat itu memahaminya. Sebab ada asar bunyinya begini. Allah berfirman. Laulam ahluk jannatan wala naron. Afalam akun robban u'bad. Kalaulah jika sekiranya aku tak ciptakan surga dan neraka, adakah aku ini tidak layak sebagai Tuhan untuk disembah? Dalam kan maknanya. Ada atar Allah berfirman, jika sekiranya aku tak ciptakan surga dan tak ciptakan neraka, apakah kamu pikir aku ini tak layak jadi Tuhan untuk disembah? Maksudnya, adakah jika aku tak ciptakan surga dan tak ciptakan neraka, kamu tak menyembah aku? Itu kan dalam sekali itu. Atau dibalik, adakah kamu ini menyembah aku karena kamu ingin masuk surgaku? Memang kita minta surga boleh. Takut neraka memang disuruh. Ini bukan cerita boleh tak boleh ya. Boleh tak minta surga? Boleh. Buat amal ini, buat itu supaya nanti masuk surga, sila. Tinggal itu, tinggal ini supaya tak masuk neraka, sila, boleh. Ini bukan cerita hukum hakam, fiqh boleh tak boleh. Dan ini cerita ubudiyah. Bagi orang yang takwanya tinggi, iya. Apakah kita menyembah ini semata-mata karena nakkan surga? Atau aku ini menyembah Allah karena memang Allah itu layak, patut dan wajib disembah. Kalau kita dah yakin bahwa Allah itu zat yang mutlak, yang wajib disembah, istilahnya lah, seandainya ada surga, tak ada surga, tak ada masalah. Itu orang yang makom ubudahnya sangat tinggi itu. Jika sekiranya tak ada surga pun dia akan tetap menyembah Allah. Kan dia yakin Allah itu adalah kebenaran mutlak yang wajib disembah. Apatah lagi Allah dengan sifat murahnya sediakan surga. Sediakan surga. Walaupun ada orang yang mungkinlah agak, ya mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Konon dahulu ada orang yang sangat kuat ibadahnya sehingga bila berdoa, ya Allah, jika aku sembahmu karena ingin masuk surga, maka tutuplah pintumu. Jika aku menyembah surgamu, menyembahmu karena takut nerakamu, campakkan dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena ingin keridhoanmu, jangan halang. Konon adalah
Orang dahulu kata begitu dan ada yang pro kontra itu ya biasa. Tapi yang saya maksudkan itu, jangan-jangan orang yang berkata begitu, dia bukan tak nak surga menyembah Allah, bukan tak takut neraka. Jangan-jangan yang ada di pikirannya dia sudah pikir, aku menyembahmu ni ya Allah karena aku yakin engkau satunya zat yang wajib aku sembah. Dan itu kewajiban aku kepada kamu, itu adalah hak kamu. Hak kamu. Sama ada. Sama ada. Jika sekiranya engkau ada surga, tak ada surga, bagi aku tak ada masalah. Itu kalau sudah begitu fikirnya, saya fikir tidak jadi masalah. Bukan tidak boleh minta surga ya. Nah, kebenaran demikian juga ya mas sekalian. Ya Allah, hamba-Mu sudah tidak peduli ya Allah. Kata Muhammad. Diri ini tak peduli ya Allah. Hamba-Mu yakin bahwa aku ini adalah utusan-Mu ya Allah. 100% yakin, aku yakin. Sungguh pun tidak ada orang mengiktiraf aku. Itu tidak penting. Jika sekiranya tak ada seorang pun yang mendengar ucapan aku, tidak ada yang akan menjadi umatku. Tidak masalah. Aku tetap yakin bahwa aku adalah utusan. Hanya karena hatiku ini sangat sayang pada mereka, hatiku sedih jika mereka tidak mengikuti aku. Jadi Nabi sedih jika ada umatnya tidak mengikuti, dia percayanya, tidak mempercayainya. Bukan Nabi tidak kurang percaya diri jika tidak ada yang mempercayainya. Demikian juga ibadah. Jadi kalau ibadah kita sudah seperti itu, mana ada keraguan ya? Ya, saya tertarik itu dengan athar itu. Saya berikan Allah berfirman, laulam akhluq jannatan wala naran alam akun robban ubad. Kalaulah aku, jika sekiranya aku, kata Allah, tak pernah ciptakan surga dan neraka, apakah aku bukan Tuhan yang wajib disembah? Coba, cuman kita jawab. Kalau kita jawab, ya Allah, kalau tak ada surga dan neraka, malah aku sembah. Kufur kita, jamaah sekalian. Kita kufur kalau kita, ya benar ya Allah, kalaulah aku sembah engkau, tapi tak ada surga, tak ada neraka, tak ada apa, sia-sia je lah, rugilah, tak nak lah. Kufur kita. Tapi kalau kita kata, ya Allah, sungguh pun surga pun kau tak ada balasan, neraka pun tak ada, tapi aku akan menjawab. Wah, itu berat juga. Kita mesti meningkatkan dulu kualiti ubudiah kita. Selagi ubudiah kita masih di bawah, tak mungkin kita kata begitu. Itu orang yang sudah betul-betul tidak ada keraguan sikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ditingkatkan. Bagi kita, insya Allah ya kita mungkinlah masih boleh, dan memang tidak dianggap salah ya. Bukan dilarang minta surga, tidak dilarang, kita boleh. Takut neraka disuruh. Bukan itu pertanyaannya ya, jangan salah faham nanti, jangan ya adakah ini bermakna tak boleh minta surga? Boleh. Saya bukan cerita boleh atau tidak, saya cerita ubudiyah. Orang yang sudah makin tinggi makomnya, itu tadi pasti akan merespon pertanyaan Allah itu macam mana. Jika sekiranya aku tak ciptakan surga untuk kamu dan tak ada neraka untuk kamu yang kafir, adakah aku ni bukan Tuhan yang berhak kamu sembah? Atau ada kamu sudah tidak mau lagi menyembah aku karena tak, atau bahasa kasarnya, jika sekiranya aku tak bagi upah pada kamu, apa kamu tak mau patuh pada suruhanku? Cuma macam mana? Kalau kepada manusia kita kata, iyalah, kerja penat tapi tak ada upah, buat apa? Itu kita dengan manusia. Hubungan kita setara, saling memerlukan, saling menguntungkan. Jadi betul, awak mau kerja kalau ada upah? Iyalah. Itu kita dengan manusia.
Dan jika orang itu bos itu kata, adakah jika sekiranya aku suruh kamu bekerja dan tanpa gaji kamu tak mau bekerja? Kita jawab dengan tegas, iya bos, saya tidak akan kerja dengan awak. Karena dia tidak layak kata begitu. Siapa dia kata begitu? Dia tidak punya hak mutlak untuk kata begitu. Beza dengan Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin begitu. Ada hak. Itulah tasihati. Jadi cerita tentang kebenaran mutlak ini memang luar biasa. Nilai kebenarannya, saya kata tadi, tidak ditekan oleh penafian atau pengiktirafkan orang lain. Di samping itu hakikatnya untuk mengikuti kebenaran mutlak itu sebenarnya tidak perlu upah hakikatnya. Ya, tidak perlu upah. Memang sudah sepatutnya, sewajibnya seperti itu. Takkan nak cakap 2 campur 2 pun kena minta upah. Kita suruh rasa orang apa? Orang rasa. Tolong rasa apa nama cili ini. Kita gigit. Sekarang katakan kepada saya, apa rasa cili? Cili itu kan apa namanya? Pedas ya kita. Oh pedas. Oh saya tak nak cakap selagi saya tak dapat upah. Pelik ke tak pelik? Takkan nak kata cili pedas pun kita minta upah. Benda itu mutlak, semua orang tahu. Takkan nak kata garam itu masin, kita minta upah. Semua orang tahu. Itulah maksudnya. Jadi benda yang peringkat keyakinan, sesuatu yang membolehkan kita mencapai tingkat keyakinan seperti itu, jemaah sekalian. Itu memang sudah tidak mungkin lagi dapat digoyahkan oleh apa sajalah. Kata orang, banyaknya bukti pun tidak akan menambahkan keyakinannya. Tidak ditemukan bukti pun, bahkan dinafikan oleh banyak orang pun, tidak akan melunturkan keimanannya. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali. Kuncinya hak. Itu Rasulullah. Dan Allah suruh umatnya seperti itu. Sebab itu ayat ini, saya ulangi, walaupun nampak ditujukan pada Rasulullah, tapi hakikatnya ditujukan kepada umatnya. Kepada umatnya. Paham ya? Itu saja jemaah sekalian. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.